kapan punya pacar, kamu kapan punya anak, kamu kapan nikah. Kan nanti akan jadi minder karena perbedaan itu memang terlalu banyak banget di sini. Dan mereka tuh diasah banget empati sama orang. Hai guys, kalian ingat nggak aku pernah beli ini di thrifting Belanda, toko loaknya Belanda. Harganya cuma 1 euro. Dan ini tuh menurut aku unik banget karena saya lagi suka warna-warna yang kayak gini ya. Cakep banget kan? Terus keramiknya tuh loh lucu dan teksturnya tuh bukan yang sempurna gitu. Jadi sebenarnya dia kasar gitu. Kayak dibuat sendiri gitu guys, dari tanah liat, terus dikasih uh, warna atau apa sih yang mengkilat gitu ya buat di luarnya. Cakep banget, cakep. Nah, terus aku juga beli ini tulips. Ini mau pasang. Sambil cerita, anakku pernah dibully ya guys. Anakku pernah dibully di Indonesia gitu. Dibilangin telinganya besar gitu. Dia nggak cerita detailnya seperti apa, dia cuma cerita dia pernah dibully. Jadi di sini tuh sebenarnya orangnya lebih beragam dan bully juga sebenarnya ada juga sih. Saya juga nggak bilang kalau di sini tuh menyembuhkan dia banget atau gimana. Cuman karena orangnya terlalu beragam ya. Kamu bisa lihat warna rambut merah banget di sini. Kamu bisa lihat mata yang warnanya biru banget atau cenderung hijau. Berbagai macam orang. Kamu lihat orang yang hitam banget. Kamu lihat orang yang terlalu putih banget sampai kayak maaf kayak albino gitu. Di sini berbagai macam orang ya guys. Karena semua orang itu kan diciptakannya oleh Tuhan gitu kan. Dan emang kalau Belanda itu lebih multikultural sih sebenarnya, apalagi di Amsterdam. Di Amsterdam itu disebut 180 ribu orang dari berbagai negara ada di sana. Jadi dari berbagai negara di dunia itu ada di Amsterdam gitu. Ya sebenarnya udah mulai menyebar di kota-kota besar lainnya di Belanda kayak Nijmegen atau Utrecht, itu orangnya lebih beragam gitu ya. Nah kalau di tempat aku ini lucunya, di kota aku ini banyak orang Indonesia karena masuk ke Wageningen University sendiri, yaitu universitas di desa aku ini ya, itu gampang gitu kan, yang untuk dari Indonesianya gitu. Ini loh guys, tulipsnya cakep banget ya, dan dia tuh bahannya tuh dari, aku nggak tahu sih namanya apa, tapi jadi beneran kayak hidup gitu tulipsnya, makanya aku suka banget. Ditaruh di sini kayak gini, tapi ini kegedean kan. Itu kok mengkilat banget ya warna putihnya kok. Nih. Jadi, aku mau lipat aja biar dia bisa fit ke sini. Nah, ini ketinggian kan. Jadi, anak cowokku itu juga nggak tinggi banget ya guys, saat ini tuh nggak terlalu tinggi gitu anaknya. Tapi, dia suka olahraga. Ya sebenarnya aku agak khawatir sih gitu, dia nggak setinggi itu gitu anaknya, maksudnya kalau dibanding sama orang Belanda loh ya. Orang Belanda kan emang ya dari keturunannya emang juga udah panjang-panjang, terus makanannya juga keju, jadi emang udah ya kalau tinggi ya wajar gitu ya guys ya, udah makanan udah emang gennya juga gitu. Tapi olahraga itu juga penting sih, makanya anakku juga aku ikutin olahraga gitu, selain makan doang ya. Jadi geraknya juga emang banyak banget sih, karena klub olahraga di sini juga banyak. Nah balik ke cerita anakku trauma tadi ya, itulah yang membuat dia akhirnya rambutnya itu panjang guys. Jadi dia tuh panjang rambutnya segini kayak di foto. Tapi untungnya di Belanda itu nggak pernah masalahin kamu punya rambut sepanjang apapun, untuk anak cowok loh ya. Tapi ya karena rambut panjang juga nggak nyaman gitu kan, apalagi anak cowok yang suka olahraga aktif banget, klub-klub gitu. Di sini hampir setiap hari anak-anak orang dibawain ke klub, jadi otomatis mereka rambutnya ya paling panjang segini-gini sih guys, kayak anakku gitu. Anakku juga kalau udah segini ya lebih panjang dipotong, cuman dia tuh nggak mau ngebuka telinganya sama sekali. Dan saking trauma itu sampai aku cuman pegang kayak gini aja tuh dia takut telinganya itu menjadi kayak lebih ke depan atau bagaimana gitu loh guys. Nah kalau di Indonesia kan telinga seperti itu dibilang pinter kan, tapi mungkin ada kata-kata orang yang masuk ke hatinya dia, body shaming tentang telinganya yang besar. Jadi itulah yang membuat dia akhirnya minder sampai sekarang. Waktu kemarin-kemarin kita paksa dia potong rambut bagaimana sampai bertengkar di rumah itu, dia tetap nggak mau, ngotot telinganya itu minta ditutup kayak gini gitu guys. Ya aku cuman nilai yang aku ambil dari masalah ini ya, yang bisa mungkin kalian juga pelajarin. Dan tambahin ya, kita jangan body shaming sih, karena di Indonesia itu, di sini juga kadang-kadang masih ada sih sebenarnya, apalagi ketemu sama orang Indonesia di sini kadang-kadang, kamu tambah gendut ya, loh kok kamu kurusan sih, terus ya ampun kenapa kamu kulitnya jerawatan. Apapun yang terjadi di kehidupan orang itu guys, kita itu nggak bisa
mengucapkan sesuatu dengan melihat penampilan mereka, karena nggak semua orang akan merasa nyaman dibegitukan. Jadi mau orang itu jadi kelihatan kurus atau gendut, itu lebih baik diem aja dulu gitu loh. Kecuali mereka nanya, gimana menurut kamu, aku udah mulai gendutan kan, ya menurut aku gini-gini. Ya wajar ya kalau dia nanya, ya mungkin kita bisa kasih masukan atau kasih tahu gitu menurut pendapat kita gimana. Tapi menurut aku lucu ya kalau misalnya kita tuh menyapa orang di Indonesia gitu kan dengan komennya tuh tentang ininya dia gitu. Ini supaya gak gerak guys, aku ada ide. Ntar pakai ini, jadi di bawahnya nanti akan ke shape karena ini kan aluminium foil, jadi akan ke shape untuk itu mau tata seperti apa. Nah, jadi jangan komen tentang fisik orang guys. Sebenarnya itu terlalu privasi juga, sama dengan pertanyaan-pertanyaan kamu kapan punya pacar, kamu kapan punya anak, kamu kapan nikah. Itu juga menurut aku sih komen-komen yang terlalu sensitif ya. Terus kalau ke anak kecil, mungkin kita nggak pernah tahu kan gimana anak kita bisa dibully di sekolahnya gitu kan, atau di tempat pergaulannya dia gitu kan, karena kita nggak akan selalu ada di sana kan. Cuman ya kalau kitanya orang tua juga nggak ngelakuin hal yang sama juga ke anak-anak kita, ya menurut aku dia juga nggak akan melakukan hal itu ke temannya gitu. Jadi semuanya dimulai dari kita dulu gitu. Dan kebiasaan-kebiasaan kayak gini tuh di Indonesia emang kayak gitu, emang dari dulu kayak gitu, ada seperti itu. Ya minta maaf aja misalnya di dalam keluarga kita sendiri juga ada, cuman aku kan adalah orang yang memutus rantai itu, jadi aku nggak ngucapin ke anak-anakku aja guys, gimana pun mereka, aku berusaha untuk nggak ngucapin mereka tentang fisiknya seperti ini dan seperti itu, karena mereka nanti akan jadi minder, dan minder itu susah banget gitu loh untuk seseorang itu bisa sukses menurut aku. Karena kalau orang nggak pintar aja dia bisa belajar ya kan, tapi kalau kita udah bilang oh kamu bodoh, kamu apa gitu, ntar kalau dia minder gimana gitu kan. Jadi hal yang hati-hati banget sih kalau masalah ngomong, masalah komentar, apalagi tentang hidup orang, apalagi tentang fisik orang yang orang nggak bisa rubah. Nggak semua orang bisa rubah, kecuali ntar operasi plastik gitu kan. Jadi operasi plastik juga bukan solusi. Kalau dia emang minder aja, ntar dia punya masalah-masalah lain gitu, yang lukanya tuh kayak nggak bisa sembuh-sembuh gitu, hanya karena pernah dengar salah-salah ngomong gitu. Yang aku suka sih sistemnya di Belanda itu, mereka menghargai perbedaan gitu kan, karena perbedaan itu memang terlalu banyak banget di sini, dan mereka tuh diasah banget empati sama orang. Makanya jarang banget sih di sini itu, ya sebenarnya bener-bener jarang sih. Kamu kalau baca-baca komen-komen di media sosial aja udah kelihatan haters yang paling jahat, yang komenannya bisa jahat banget itu dari negara mana gitu. Karena orang-orang kebanyakan yang di sini, yang setahu saya, mereka tuh lebih banyak fokus ke hidup produktif mereka. Jadi gimana mereka ngurusin anak mereka, gimana anak mereka bisa sukses, atau anaknya sendiri mikirin tentang gimana dia olahraga, gimana perutnya kebentuk karena dia dietnya makanannya bagus, gimana itu juga akan membuat tubuhnya sehat, bugar, gimana banyak guys. Jadi nggak ada yang namanya kayak terlalu sibuk ngurusin orang lain. Itu sih sisi dimana ada masyarakat yang emang individual, jadi mereka fokus ke diri mereka masing-masing. Tapi sisi negatifnya mungkin jadi mereka orang-orang yang tipenya suka apa ya, terlalu bersosialisasi, terlalu bermasyarakat, jadi juga ngerasa bisa kesepian sih ada di negara seperti ini gitu. Nah kalau kalian sendiri, kalau kalian di Belanda, kalian akan ngerasa kesepian karena nggak punya temen buat ngomongin orang? Enggak guys, pasti kalian juga uh, jadi orang yang apa ya, ingin juga sukses juga, ingin produktif juga, karena ngeliat orang naik sepeda, orang udah tua aja masih jalan kaki di sini gitu kan. Tapi yang pasti emang lingkungan mempengaruhi banget ya. Kalau kalian lihat sekitar kalian produktif, sekitar kalian kerja doang gitu, bahkan di kereta aja kalian lihat orang baca buku, orang menggunakan waktunya untuk buka laptop, gitu pasti akan membuat kalian semangat juga sih. Nggak mungkin kalian cuman apa ya, hidupnya jadi mau asik-asik doang, nonton sinetron doang gitu, atau ngobrol doang gitu. Gitu aja kali ya aku cerita tentang anak cowok aku yang nggak mau potong rambut. Dan juga mungkin kalau kalian sering bertanya atau kalian notice kenapa anak cowokku jarang juga masuk di IG aku di Instagram, ya karena emang anakku menolak dan aku menghargai itu. Aku menghargai dia masih belum mau masuk ke media sosial saya guys, supaya saya juga nggak disalahkan ke depannya
Kalaupun ada fotonya tuh juga atas izinnya dia gitu, supaya orang tahu kalau saya mau punya anak cowok gitu guys. Jadi begitu ceritanya. Yeay, mari kita taruh di sini. Ya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Dui.